Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bab 9, menjalani pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Kelas 8, Kurikulum Merdeka, Semester 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, jual beli dalam Islam. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bay'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Hukum jual beli dalam Islam adalah mubah atau boleh, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah hukumnya. Seperti yang pertama, menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan. 2. Menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. 3. Menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Selanjutnya, agar jual beli sah, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun jual beli. Yang pertama, bagi penjual dan pembeli, yang pertama yaitu berakal, yang kedua balik, yang ketiga dengan berkehendak sendiri. Selanjutnya, objek yang dijual belikan, yang pertama ada suci, 2 ada manfaatnya, 3 dapat diserah terimakan, 4 milik penjual, 5 diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, akad jual beli atau ijab dan qabul. Yang pertama harus ada ijab dan qabul, 2 bermakna mufakat, 3 tidak disangkutkan urusan lain, 4 tidak berwaktu. Di dalam fikih muamalah tentang jual beli dikenal istilah khiyar. Khiyar artinya yaitu memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau menggugurkannya. Tujuannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari atas transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Khiyar ada 3 macam, yaitu yang pertama khiyar majelis, 2 khiyar syarat, 3 khiyar aibi. Selanjutnya penjelasan khiyar. Yang pertama khiyar majelis adalah khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Jadi misalkan ada batas waktu untuk jadi beli atau tidak, nah maksimalnya hanya 3 hari 3 malam saja. Yang ketiga, khiyar aibi adalah kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Selanjutnya, hutang piutang dalam Islam. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu daini dan kordi. Daini mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Sedangkan kordi adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Sama seperti jual beli, hukum dari hutang piutang dalam Islam adalah boleh. Namun dalam kondisi tertentu bisa berubah hukumnya. Seperti yang pertama yaitu menjadi wajib apabila orang yang berhutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. 2. Menjadi sunnah apabila memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan dalam membantu sesama. 3. Menjadi haram apabila diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Selanjutnya, berikut ini adalah rukun hutang piutang. 1. Orang yang berhutang dan berpiutang. 2. Barang atau harta yang dihutangkan. 3. Akad ijab qabul. Kemudian berikut ini adalah syarat hutang piutang. 1. Orang yang berhutang dan berpiutang balik dan berakal. 2. Jelas jumlah, kadar, dan takarannya barang yang dihutangkan. 3.
tidak mensyaratkan tambahan tertentu. Ada anjuran yang sebaiknya dilakukan dalam kegiatan hutang piutang dituangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang isinya 1. Menuliskan hutang piutang, 2. Menghadirkan saksi, 3. Memberikan jaminan. Selanjutnya, riba dalam Islam. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku, akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Secara umum, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Riba nasi'ah, 2. Riba fadal. Yang pertama yaitu riba nasi'ah adalah riba tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Yang kedua, riba fadal adalah tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Hukum riba jelas haram. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 berikut ini, yang memiliki arti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern. Zaman sekarang jelas di mana-mana online ya. Lalu bagaimana sih hukumnya jual beli secara online sebenarnya? Hal tersebut dibolehkan ya, selama tidak mengundang unsur penipuan, judi, dan riba. Lalu, kalau jual beli lewat kredit menggunakan leasing gimana? Secara umum, para ulama berpandangan bahwa jual beli kredit hukumnya boleh dan halal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan praktek riba. Nah, kalau tentang bunga bank itu jelas hukumnya kalau di Indonesia karena termasuk riba. Selanjutnya, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Fikih muamalah telah memberikan kita semua kejelasan mengenai praktek-praktek jual beli, hutang piutang, dan juga riba. Melalui fikih muamalah, jelas setiap kegiatan yang berkaitan dengan jual beli dan hutang piutang mengajarkan agar praktek jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Hai adik-adik, demikian penjelasan materi kelas 8 bab 9 kurikulum merdeka. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.